Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi untuk teman-teman membuat bonsai sancang meliu ekstrim, tentunya dari nol nyampe menjadi bahan dasar, baru bahan dasar ya tentunya. Dan apa yang pernah saya lakukan, ternyata saya banyak belajar karena kita langsung berpraktek, saya sendiri langsung berpraktek. Ternyata untuk membuat bahan dasar terutama itu untuk size besar kecilnya memang kita tentukan dari sekarang, dari mulai saat kita berproses membuat gerak dasar pada indukan dengan pemilihan batang yang masih muda. Tentunya untuk sancang sangat rentan sekali untuk patah ya, sedikit coklat kalau kita teguk patah, tapi bisa juga coklat, warna batangnya coklat, kita teguk secara perlahan bisa juga, tapi kita perlu hati-hati. Untuk di video saya sebelumnya memang pernah saya update untuk teman-teman ya, untuk saya berproses membuat gerak dasar, teknik pembesarannya, teknik cangkok, panen, penanaman, perawatan pas posisi di polybag, dan saatnya masuk ground, kemudian hasil akhirnya seperti apa membuat bahan dasar meliu ekstrim sudah saya update semua. Nanti teman-teman bisa simak, linknya saya lampirkan di bawah deskripsi untuk keseluruhan. Dulu saya pernah update videonya. Nah, sedikit tip ini mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk teman-teman. Jadi tahap awal kita membuat gerak dasar di lahan ground dengan pemilihan batang yang masih muda atau coklat yang seperti saya bilang tadi, menentukan untuk dimana kita nanti mengejar untuk size untuk besaran batang seperti apa. Nanti akan saya tunjukkan untuk berproses dari nol dan hasil yang sudah ada di lahan saya. Sudah ada di hadapan saya, ini contoh sama persis yang saya lakukan beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu ya, pernah saya update berpraktek. Nah, dengan spasi liuan dari batang sini sama batang yang di belakang ini, kira-kira untuk jarak spasinya kurang lebihnya sekitar 2 cm. Karena ini saya sedikit sebagai contoh, mungkin untuk teman-teman bisa dilakukan gerakan lanjutan di terusan di sini ya. Tapi setidaknya nanti paling kita berproses seperti ini, kita hanya memanfaatkan beberapa dari pangkal batang bawah nyampe di sini. Paling kalau sudah besar baru kita potong, cari tahapan tunas baru kita gerakkan lagi. Tapi untuk seperti contoh ini nanti teman-teman bebas bisa kasih gerakan sedemikian rupa. Dengan spasi jarak seperti ini berdekatan, saya mau berikan contoh untuk hasil yang sudah ada di lahan ground saya tanam dengan spasi seperti ini ya, dekat sekali. Nah, seperti apa hasilnya? Dan nanti akan menentukan mungkin ending ke depan untuk size ukuran besar batangnya seberapa. Sama persis untuk tahap awal seperti yang saya sampaikan di depan tadi videonya. Ini lingkar batang kurang lebih 30. Nah, dengan gerakan spasi yang saya ambilkan contoh tadi, dengan lingkar batang 30 pangkal batang bawahnya, kita lihat ya, gerakan ekstrimnya rapet ya, bisa berdekatan, bahkan bisa nempel seperti ini. Coba kita geser untuk kameranya ke sebelah kanan, nanti akan lebih sedikit jelas. Ini kondisi geser ke sebelah kanan, teman-teman bisa perhatikan secara detail. Akar sama batang utama sangat rapat sekali. Mungkin untuk bahan ini kalau kita
mau bersabar, kita biarkan, kita loskan sampai besar. Dengan nanti kita mau menunggu kesabaran, mungkin fenomena alam di pohon ini nanti kalau besar malah menjadi eksotis dan malah menjadi bahan yang bagus. Nah, seandainya kita contohkan seperti ini ya, kondisi seperti ini, kita potong di sini, kita cari tumbuh titik tunas nanti di mana tumbuh, kita gerakkan lagi ya secara ekstrim, mungkin malah menjadi bahan yang istimewa. Nah, sudah tentu entah di bahan bonsai apapun jenisnya, dengan gerak dasar seperti ini dari awal kita melilit kawat dari kecil terus kita tanam di lahan ground, memang untuk besaran batangnya sangat lumayan lama. Lain lagi untuk bahan bonsai yang formal informal tanpa ada gerakan meliuk ekstrim, untuk pembesaran batang memang sangat lumayan cepat karena penanaman awal memang tidak ada gerakan, cuman lurus. Karena dengan gerak dasar awal ekstrim seperti ini, asupan nutrisi naik turunnya juga berkelok-kelok ya, berbelok-belok naiknya, turunnya juga begitu. Jadi suplai makanan akan terhambat nyampe di akar. Dari akar naik ke atas terhambat, dari atas ke bawah ke akar juga terhambat. Kalau yang lurus tentunya naik turunnya cepat. Jadi untuk pembesaran batangnya lebih cepat yang tanpa gerak dasar ekstrim seperti ini. Nah, kita cek geser untuk bahan ini ke sebelah kanan lagi ya, seperti apa kondisinya. Nampak ya di sini ya. Untuk batang utama sama akar juga ini sudah rapat sekali. Memang ini persis seperti halnya contoh yang saya tampilkan di depan tadi, untuk saya berproses membuat gerak dasar dari batang mudanya. Nah, tapi ada lagi, nanti akan saya tunjukkan untuk teman-teman, seperti halnya yang saya ambilkan contoh di video awal tadi, saya membuat gerak dasar mengambil batang muda dengan terusannya saya kasih gerak dasar lanjutan. Nah, seperti apa? Sudah ada di hadapan saya. Untuk bahan ini berprosesnya bareng seperti yang saya ambilkan contoh tadi. Untuk besar batang jauh lebih besar dari yang pertama tadi, padahal prosesnya bareng. Tapi kalau kita perhatikan di sini, yang tadi contoh tadi gerak dasarnya cuman simple, sekali tekuk terus saya luruskan ke atas. Kalau di sini jelas ya nampak, saya tekuk lagi, kasih terusan tekuan lagi, terus di sini baru dari sini ke atas lurus. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 tekuan. Kalau yang pertama tadi cuma 1. Mungkin ini mempengaruhi untuk pembesaran batang juga, seperti apa yang saya sampaikan di depan tadi, secara logika, secara anatomi, dengan gerak dasar meliuk yang banyak gerakannya mungkin akan menghambat pembesaran dengan jalur nutrisi naik turunnya terhambat. Dan juga kalau kita perhatikan di bawah ya, untuk akar padahal di sini kondisi di bawah tanpa ada yang saya kurangi, saya biarkan, otomatis suplai untuk pembesaran batang di sini lebih banyak. Yang saya ambilkan contoh tadi, saya seleksi, saya sisakan beberapa. Nah, mungkin ini sebagai pembelajaran untuk teman-teman ya. Nah, secara anatomi, secara tidak langsung kita bisa belajar di sini. Nah, juga nanti kalau seperti ini besar, kalau sudah sebesar lingkar 30 mungkin akan lebih eksotis dan mungkin akan juga lebih bagus, tergantung nanti fenomena alamnya untuk bahan ini seperti apa, kita mengikuti. Nah, jadi untuk teman-teman bisa ambil kesimpulan sendiri ya, juga nanti bebas mau berkarya, mau membuat karya seperti apa, karena kita membuat karya sebuah seni dengan gerakan eksotis ekstrim seperti ini, kita juga tidak tahu nanti finishnya seperti apa juga.
karena ini masih berproses. Nanti juga pengen saya besarkan lagi, mungkin akan saya lebarkan dinding groundnya juga. Dari pengalaman yang pernah saya lakukan, di sini saya mencoba ulang untuk berproses. Saya memilih batang sedikit coklat, tapi dengan membuat gerakan lilitan kawat memang juga harus ekstra hati-hati. Di sini saya mencoba 3, di sebelah kanannya sama kanannya dengan gerakan yang berbeda-beda. Kalau ini sederhana, gerakannya terus naik ke atas lurus. Kalau yang di sebelah kanan, nampak di sini, ini agak sedikit ekstrim, tapi tidak spasinya juga agak sedikit jauh. Berharap nanti pas besar tidak begitu berdekatan antara batang satu dengan yang lain. Nah, ini nanti akan saya berproses, tapi hati-hati teman-teman. Untuk melakukan hal seperti ini kita selalu kontrol, kita kondisikan ya. Apabila ada tunas-tunas baru kita buang, karena nanti bisa oper. Kalau tunas baru kita biarkan lurus akan menghambat untuk ini pembesaran. Nanti simak terus untuk nanti saya mencoba bahan yang berikutnya ini. Saya akan selalu update untuk teman-teman nanti hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tadi bermanfaat untuk teman-teman. Kita terus sharing, sama-sama belajar. Nanti teman-teman kalau ada masukan bisa komen-komen di bawah deskripsi. Kita belajar bersama. Oke. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga. Saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.